Riko baru saja mendapat tugas untuk melakukan penelitian mengenai bangunan tua di kota yang sudah lama terlupakan. Bangunan tersebut dikenal sebagai rumah sakit jiwa yang ditinggalkan puluhan tahun lalu setelah beberapa kejadian aneh yang terjadi di dalamnya. Banyak orang yang menghindari tempat itu, dan kabarnya siapapun yang masuk ke dalamnya tak pernah keluar lagi. Namun, rasa penasarannya lebih besar daripada rasa takut. Pagi itu, Riko memutuskan untuk menjelajah ke dalam gedung tersebut. Setelah beberapa menit mencari pintu masuk yang tersembunyi, ia akhirnya menemukan sebuah pintu kayu yang sudah lapuk yang masih bisa dibuka. Begitu melangkah masuk, bau apak dan lembab langsung menyerbu indera penciumannya. Suasana di dalam bangunan itu terasa sangat sunyi. Hanya terdengar gemerisik dari angin yang masuk melalui celah-celah jendela. Riko mulai menjelajahi lorong-lorong sempit, berusaha mengabadikan foto dan catatan untuk penelitiannya. Namun, semakin dalam ia berjalan, semakin aneh suasana di sekitarnya. Di salah satu lorong, ia mendapati jejak kaki yang tampaknya baru saja terbentuk di atas debu. Seolah-olah, seseorang baru saja berjalan melewati sana. Tapi, anehnya, jejak itu berakhir begitu saja di tengah lorong yang kosong. Riko melangkah lebih jauh, merasa sedikit tidak nyaman, tetapi ia memaksakan diri. Saat melewati beberapa ruangan kosong, ia mendengar suara langkah kaki yang samar. Suara itu datang dari ujung lorong yang lebih gelap. Ia berhenti sejenak, lalu melangkah hati-hati ke arah suara tersebut. Di ujung lorong, ia menemukan sebuah pintu yang sedikit terbuka. Perlahan, ia membuka pintu itu dan melihat sebuah ruangan yang sangat besar dengan dinding yang dipenuhi dengan cat yang terkelupas. Di tengah ruangan, ada sebuah kursi yang terikat dengan tali. Seolah-olah seseorang pernah dipaksa duduk di sana. Riko merasa ada yang aneh dan tidak bisa menjelaskan perasaan takut yang tiba-tiba menghantuinya. Saat ia memeriksa lebih dekat, suara langkah kaki yang ia dengar sebelumnya semakin jelas dan semakin cepat. Riko berpaling dan melihat bayangan samar bergerak cepat di balik lorong yang gelap. Ia mencoba untuk berlari, namun tubuhnya terasa seperti beban yang berat. Langkah kaki itu semakin dekat. Dan saat ia berbalik, ia melihat seorang wanita muda dengan wajah pucat dan mata yang kosong berjalan mendekat. Wanita itu mengenakan gaun putih kotor, dan matanya yang kosong menatap Riko dengan penuh kebencian. "Kenapa kamu datang sini?" Suaranya terdengar seperti bisikan angin yang melengking di telinganya. Riko terdiam, terperangkap dalam pandangan wanita itu. Seiring dengan langkahnya yang semakin dekat, ruangan di sekitar mereka tiba-tiba berputar. Dinding-dinding mulai bergerak, menciptakan ilusi ruang yang tak berujung. Riko merasa pusing, seolah-olah ia terjebak dalam dimensi lain. Wanita itu semakin dekat, dan saat jari-jarinya menyentuh bahu Riko, tubuhnya merasa seperti dibekukan. Tidak bisa bergerak. Dengan satu gerakan cepat, wanita itu menghilang, dan Riko mendapati dirinya kembali di lorong yang sama. Namun, kini lorong itu tampak berbeda, lebih gelap, lebih panjang, dan lebih sesak. Suara langkah kaki itu kembali terdengar. Kali ini, lebih banyak. Seolah-olah ia dikelilingi oleh banyak orang yang berjalan mendekat. Ketakutan melanda Riko, dan ia berlari tanpa arah. Ia merasa terperangkap dalam labirin yang tak bisa dia keluar. Ketika ia akhirnya mencapai pintu keluar, ia mendapati dirinya tidak berada di luar, melainkan kembali ke ruangan yang sama dengan kursi terikat di tengahnya. Riko menyadari bahwa ia tak akan pernah bisa keluar. Rumah sakit jiwa itu telah menahannya, dan ia kini menjadi bagian dari jejak-jejak yang akan terus menghantui lorong-lorong gelap itu. Tak pernah bisa kembali ke dunia nyata.